Salam God Lovers, Tuhan tahu isi hatimu, Tuhan tahu apa yang kau butuhkan. Mari pagi ini muliakan Tuhan, puji nama Tuhan, bawa hatimu, bawa hidupmu. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak akan gentar dan ku tak takut. Pun 1000 masalah takkan goyahkanku, karena ada Yesus yang beri kekuatan. Ku memujimu Tuhan, ku memujimu Bapa, walaupun sekarang ku dalam bahaya. Ku memujimu Tuhan, ku memujimu Bapa, karena ku tahu hanya Engkau penolongku. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak akan gentar dan ku tak takut. Pun 1000 masalah takkan goyahkanku, karena ada Yesus yang beri kekuatan. Ku memujimu Tuhan, ku memujimu Bapa, walaupun sekarang ku dalam bahaya. Ku memujimu Tuhan, ku memujimu Bapa, walaupun rintangan yang ada di depan. Ku memujimu Tuhan, ku memujimu Bapa, walaupun sekarang ku dalam bahaya. Ku memujimu Tuhan, ku memujimu Bapa, walaupun rintangan yang ada di depan. Ku memujimu Tuhan, ku memujimu Bapa, walau ku tahu sekarang hanya Engkau saja yang dapat bebaskanku dari persoalan. Salam, jumpa lagi God's Lover, kita dalam program Word from Heaven. Kali ini saya ingin mengajak kita membaca renungan dari Lukas pasal 10 ayat 36 sampai 37. Tema kita adalah rintangan di jalan kita. Ini cerita tentang orang Samaria yang baik hati, tapi saya akan mengajak kita membaca ayat 36. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. God's Lover, bahwa ini cerita tentang orang yang tidak peduli karena lebih mementingkan kegiatannya. Nah, ada cerita seorang raja. Raja ini memiliki batu yang sangat besar dan dia tempatkan di tengah jalan di kotanya. Kemudian dia bersembunyi mengamati dari kejauhan apa yang dilakukan orang terhadap batu raksasa itu. Orang yang pertama lewat adalah seorang saudagar dan abdi dalam dari kerajaan itu. Alih-alih dia memindahkan batu, malah orang ini hanya berjalan di sekitarnya, bahkan menyalahkan raja karena tidak memelihara jalannya, tapi membiarkan batu besar ada di tengah jalan itu. Akhirnya ada seorang petani dengan membawa beban karena hasil panennya yang mau dia bawa ke pasar. Ketika dia sampai di dekat batu itu,
petani ini bukannya berjalan menghindar, bukannya menjauh atau bukan mengelilingi, tapi justru meletakkan beban yang dia bawa, hasil panen yang mau dibawa ke pasar, lalu dia memindahkan batu itu. Ada usaha yang dia harus lakukan karena batu ini besar sekali, batu raksasa. Tetapi ketika dia berhasil menyingkirkan batu itu, ternyata di bawah batu itu ada dompet dari raja dan penuh dengan uang. Lalu ada catatan di dalam dompet itu yang ditulis oleh raja bahwa barang siapa yang memindahkan ini akan mendapatkan isi koin emas dari dompet ini. Raja menunjukkan kepada petani tentang apa yang banyak kita lakukan di dalam kehidupan kita. Mungkin kita nggak pernah mengerti di mana setiap saat selalu ada rintangan yang selalu menghalangi kita, yang mengganggu perjalanan kita. Kita sering melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting sehingga kita abai dengan lingkungan kita, dengan sekitar kita, bahkan kita nggak mau mengganti jadwal kita, mengubah rencana kita karena untuk kepedulian kita kepada orang sekitar kita atau kepada sesama kita. Kita nggak mau berhenti sejenak untuk menunjukkan kepedulian itu. Bagi kita waktu kita berharga sekali. Nah, dalam bacaan kita di Lukas 10 ini, Tuhan Yesus memberi perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Seorang yang dipandang rendah secara ras, secara sosial maupun secara teologis pada masa itu, justru orang ini menunjukkan kepeduliannya terhadap orang yang terluka itu. Tuhan Yesus menghargai orang Samaria yang dikucilkan ini dan menyebutnya sebagai sesama dari orang yang membutuhkan itu. God Lover, menurut Tuhan Yesus, dunia adalah tempat kita tinggal. Oleh sebab itu setiap orang yang ada di dalamnya merupakan sesama yang harus kita kasihi seperti kita sendiri, dan kita juga harus peduli dengan sekitar kita. Seperti petani dalam ilustrasi raja tadi, batu besar itu dia pindahkan karena dia peduli dengan orang-orang lain yang akan melalui jalan itu. Kita tak perlu meragukan kesempatan untuk menyatakan kasih. Belas kasihan dan kepedulian, kebaikan Tuhan terhadap orang yang membutuhkan. Mari kita melakukan dan menciptakan hari yang indah bagi sesama kita. Jadwal saudara bisa diubah, kepedulian terhadap sesama itu yang menyenangkan hati Tuhan. Kasih kita kepada Kristus akan tampak nyata ketika kita memiliki kasih dan kepedulian kepada sesama dan lingkungan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah kita mau belajar mengenai hal ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah dan kebaikan-Mu. Terima kasih buat firman yang mengingatkan kami kembali bahwa biarlah kami mau belajar untuk peduli dengan sesama kami, tidak mementingkan diri kami, dan tidak harus apa yang sudah kami rencanakan kami lakukan dengan mengabaikan apa yang terjadi di sekitar kami. Tolong kami Tuhan agar kasih yang ada di dalam kami bisa kami bagikan kepada orang di sekitar kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. God Lovers, diharapkan bisa membagikan link YouTube renungan ini Word from Heaven kepada sesama kita, kepada saudara dan kerabat. Kiranya semakin banyak orang diberkati. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Salam.